Di pagi hari, Kokila bertanya pada Gupi di mana anak-anak. Gupi berkata mereka pergi trekking sekitar jam 6 pagi. Ahem datang dengan bahan makanan. Kokila bertanya apakah dia membawa teh tulsi gaura. Ahem mengatakan tidak. Kokila menjadi tegang. Ahem berkata dirinya bercanda dan sudah membawanya. Kokila meminta Gupi untuk menyiapkan teh di atas api kayu karena Gaura tidak suka teh dengan gas. Dia berkata sangat senang karena Gaura datang untuk tinggal bersama mereka. Seorang pria datang dan bertanya apakah itu rumah Kokila. Kokila berkata dirinya Kokila. Pria itu menunjukkan jasad Gaura dan mengatakan menemukan surat alamatnya di tangan Gaura. Kokila terkejut melihat jasadnya. Orang-orang meletakkan jasadnya di dalam dan pergi. Kokila bersandar pada jasad Gaura dan mulai menangis berkata dia tidak memberinya kesempatan untuk meminta maaf dan meninggalkannya sendirian. Gupi meminta dia untuk tenang. Gaura memegang rambut Kokila dan mengatakan dirinya masih hidup dan telah memberinya kesempatan untuk meminta maaf. Gaura bangun dan mulai tertawa terbahak-bahak karena dia dan keluarganya terkejut melihat dramanya. Gaura melanjutkan bahwa dirinya sangat membencinya karena berpikir dia bertanggung jawab atas kematian keluarganya. Gaura memeluknya dan mengatakan telah memaafkannya saat melihat air mata penyesalannya. Gaura berkata telah memaafkannya sejak lama dan hanya mengujinya. Ahem bertanya apakah dia telah memaafkan ibu, mengapa dia melakukan sebuah drama besar. Gaura berteriak padanya bahwa tidak ada yang berani berbicara dengannya dengan keras dan bahkan dia seharusnya tidak melakukannya. Gaura mengatakan pada Kokila bahwa anaknya tidak memiliki bahasa sopan sama sekali dan meminta dia untuk memperkenalkan anggota keluarga lainnya. Kokila memperkenalkan nenek. Gaura mengatakan pada Kokila bahwa mertuanya menjadi bingkai foto lama, tapi mertuanya masih hidup. Kokila meminta dia untuk berperilaku baik dengan nenek. Nenek memelintir telinganya dan mengatakan jika dia naik, dia akan mengeluh bahwa menantunya sangat arogan dan tidak sopan. Mira bersama saudara-saudaranya mulai trekking di hutan dan memberitahu mereka bahwa mereka akan mendaki gunung hari ini. Mereka terus berjalan dan Mira tergelincir dan akan jatuh. Vidya menyelamatkannya tapi Vidya terjatuh. Kotoran membasahi pakaian Mira dan dia mulai berteriak. Molu mulai tertawa melihat wajahnya yang kotor dan mengatakan bahwa dia harus berterima kasih kepada Vidya karena telah menyelamatkannya. Dia mencuci wajahnya hanya dengan sisa botol air dan mengatakan dirinya tidak bisa berjalan dengan wajah kotor. Dia berkata ada danau di jalan. Vidya bertanya di mana danau karena dia harus membersihkan dirinya sendiri. Kokila memperkenalkan Hetal berikutnya. Gaura bertanya mengapa dia tidak mengenali dirinya di kuil. Hetal mengatakan sudah bertahun-tahun sejak bertemu dengannya, jadi tidak mengenali dia. Hetal meminta maaf padanya dan Gaura memeluknya memaafkannya. Gupi kemudian memanggilnya Nyonya Gaura. Gaura memintanya untuk memanggilnya Bibi. Gupi memuji bahwa dia adalah seniman Gujarati besar dan bangga memiliki dia sebagai tamu. Daval menelpon Hetal dan Hetal bertanya di mana mereka tinggal. Daval berkata mereka baik-baik saja dan tinggal di Wisma. Hetal bertanya di mana Kinjal. Daval berkata dia pergi mandi lalu Daval memutus panggilan. Kinjal berteriak bahwa dia tidak bisa tinggal di Dharamshala dan tidak bisa makan roti karet dan dal berair. Urmila mengatakan bahkan dirinya juga tidak bisa. Gaura melanjutkan dramanya dan mengeluarkan jagung dari panci api. Kokila senang melihat jagung. Gaura mengingatkannya pada masa kecil mereka dan meminta Gupi untuk membawakan air.
Kokila memanggil Miti. Gaura bertanya mengapa dia memiliki pelayan ketika menantunya tinggal di sini dengan mewah. Miti membawa air. Gaura meminumnya dan mulai memainkan musik di piring. Gaura mengejek Kokila bahwa menantunya tidak terlihat seperti buta huruf dan mengatakan seluruh desa membicarakannya. Kokila berkata dia buta huruf, tapi sekarang berpendidikan baik. Gaura bertanya apa gunanya pendidikannya dan mengatakan Ahem berpendidikan baik, tapi sangat arogan. Gupi mengatakan mereka menghormati orang yang lebih tua dengan sangat baik. Gaura mengatakan pada Kokila bahwa menantunya benar-benar sangat baik dan dia mulai cemburu sekarang. Vidya pergi ke danau untuk membersihkan dirinya tapi terpeleset dan jatuh ke dalamnya. Seorang pria muda keluar dari air dan melihat kalajengking di punggungnya. Pria itu bergerak ke arahnya dan menghilangkan kalajengking. Vidya menjadi lebih takut dan lari dari sana. Gaura bertanya kepada nenek tentang rahasia umur panjang dan dietnya. Nenek mengatakan anak-anaknya yang patuh adalah rahasianya, terutama Kokila. Gaura mengejek Kokila bahwa dia hidup seperti ratu di rumah ini dan keputusannya untuk menikahi para kumar adalah yang terbaik dalam hidupnya. Kokila mengatakan sudah pensiun sekarang dan telah memberikan tanggung jawab kepada menantunya. Gaura mengejek bahwa Gopi adalah ratu sekarang.